Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Seperti sebelumnya, setelah saya sampaikan mengenai sesi keempat yang jatuh pada tanggal di antara 27, 26, 27 Maret yang harus tetap tampilkan walaupun sedang libur. Nah, padahal sesungguhnya di, di sesi keempat tersebut itu sangat esensial dan bahannya cukup panjang gitu ya. Karena ini masuk ke wilayah strategi formulasi strategi formulations. Jadi kalau saya tambahkan sesi kelima dengan materi yang lain itu terlampau lompat dan teman-teman yang paling esensial ini menjadi tidak tergali dengan baik. Walaupun setelah di WAG telah saya sampaikan, di WAG sudah saya sampaikan, materi sudah saya upload, teman-teman untuk belajar sendiri dan bertanya. Tetapi saya yakin saya perlu menjelaskan ini karena tidak mudah untuk memahami strategi formulasi. Itu bagian dari penting setelah kita menganalisis lingkungan, menganalisis internal gitu ya. Itu menjadi sangat penting untuk dipahami. Sehingga di sesi kelima ini saya akan tetap melanjutkan menjelaskan tentang strategi formulasi. Karena habis strategi formulasi adalah baru kita memilih strategi, mana strategi yang akan tepat. Kalau formulasi strategi itu nanti outputnya ada berbagai macam alternatif strategi gitu. Oke. Belajar, dengarkan baik-baik. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Kita mulai ya. Pertama, strategi judul sesi ini adalah strategi formulation from an analysis to strategic choices in VUCA and New World. Strategic choices maksudnya apa? Kenapa dimulai dari analisis? Karena untuk melakukan formulasi strategi, merancang strategi, itu kita mendahulukan mempelajari eksternal kemarin. Lalu kita belajar tentang internal organisasi kita. Baru kita merancang strategi itu. Oke, kita akan masuk lebih jauh ya. Hari ini pembelajaran yang akan kita lakukan adalah mengenai fundamental strategi formulasi, lalu vision, mission, dan purpose yang perlu dipahami. Sebenarnya ada satu vision, mission, value, dan purpose gitu ya. Ada kurang ketik di sini. Kemudian ada mengintegrasikan eksternal dan internal analysis, dan bagaimana nanti mengidentifikasi alternatif strategi yang perlu kita buat. Dan tambahan berikutnya adalah fundamental strategic fit, bagaimana dasar-dasar melakukan strategic fit. Di sini kita akan banyak membahas case study, mulai dari PepsiCo, bagaimana membuat mission statement, ada L'Oréal Paris, ada Southwest Airlines, ada Unilever, ada rental computer store untuk kita nanti mensimulasikan bagaimana menggenerate, menghasilkan sebuah alternatif strategi dari sebuah analisa. Ada Garuda Indonesia yang disebut dengan retrenchment strategy. Ada juga Netflix, bagaimana mereka melakukan shifting. Dan diakhiri selalu di kelas saya ada intisari dari pelajaran sesi hari ini. Dan ini kita akan lakukan saat ini. Tolong teman-teman perhatikan baik-baik supaya nanti bisa dipahami. Oke, sebelumnya kita review lagi sedikit. Seperti pernah di sesi awal introduction saya sampaikan tentang apa itu manajemen strategi atau strategic management. Jadi strategic management itu definisinya mengandung empat inti. Inti pertama adalah manajemen strategi merupakan major initiative utama, baik yang disiapkan, intended, maupun yang emergent, yang muncul
gitu, yang harus dilakukan oleh manajer. Ada major initiatives, di mana major initiative ini mesti menggunakan resources atau resource utilizations, gitu ya. Nah, resource utilization ini untuk menghasilkan performance, gitu. Nah, major initiative, penggunaan resources untuk mencapai performance itu berada di dalam sebuah lingkungan, external environment, lingkungan kompetitif, lingkungan yang mempengaruhi bagaimana major inisiatif, penggunaan resources, dan kinerja itu akan dilakukan atau terjadi. Oke, bisa difahami ya. Ini dasar yang harus kita ulang pahami dulu. Kemudian pelajaran sebelumnya kita lihat lagi yang disebut dengan external environmental analysis. Kan tadi kan ya, manajemen strategi itu melakukan major initiatives. Manajer inisiatif itu menggunakan sumber daya perusahaan, kemudian untuk mencapai performance di dalam sebuah konteks ruang eksternal, lingkungan eksternal, lingkungan yang mempengaruhi bagaimana perusahaan atau organisasi melakukan keputusan-keputusan dan langkah-langkahnya. Nah, external environmental itu terdiri dari berbagai macam elemen yang disebut dengan menganalisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu ada disebut dengan macro environment. Makro itu yang ini makro. Ini adalah macro environment. Itu ya. Dan kemudian lingkungan eksternal itu juga terdiri, yang pertama juga terdiri dari mikro environments, yang kedua makro dan mikro. Kalau makro adalah kekuatan di luar perusahaan yang akan mempengaruhi industri ini, yang mempengaruhi apa saja satu, ekonomi, kondisi demografi. Ini saya tidak ulang satu persatu ya, tapi saya hanya sampaikan lagi untuk mengingat. Ekonomi, ada kondisi demografi, silakan buka apa itu demografi, cakupannya apa saja di pelajaran sebelumnya. Ada socio-cultural, sosial budaya yang mempengaruhi. Ada politik dan hukum, gitu. Dan juga ada kondisi global seperti climate change dan lain sebagainya. Dan ada teknologi. Itu adalah makro. Mikro, kita bicara dengan industri, lingkungan industri. Oke. Lingkungan industri itu sebentar ya. Nah, ini adalah lingkungan industri. Industri adalah kumpulan dari perusahaan yang sejenis. Ya, perusahaan yang sejenis. Jadi kumpulan perusahaan otomotif, ada Honda, Toyota, Ford, lain sebagainya, itu disebut dengan industri otomotif. Kumpulan perusahaan-perusahaan sejenis, itu namanya industri. Nah, di lingkungan mikro atau lingkungan industri itu akan memperhitungkan atau menganalisis ancaman dari pendatang baru, kekuatan dari supplier, kekuatan dari buyer atau konsumen,
pengganti produk substitusi, dan intensitas rivalry, intensitas dari kompetisi. Gitu. Oke. Selanjutnya, lingkungan eksternal juga menganalisis lingkungan kompetitor. Gitu. Kan kompetitor kemarin kita sudah pelajari, nanti coba periksa lagi ya pelajarannya. Setelah lingkungan eksternal, kita juga menganalisis lingkungan internal. Kalau internal adalah kondisi organisasi kita sendiri. Apa yang akan kita lihat? Kita mempelajari di internal organisasi kita, resources apa yang kita punya, sumber daya. Baik yang sumber daya tangible itu yang bisa disentuh, dilihat, dipegang, diraba, seperti pabrik, tanah, mesin. Ada yang intangible. Intangible adalah sesuatu yang tidak bisa punya fisiknya. Seperti apa? Seperti prosedur, kekuatan merek, dan lain sebagainya ya. Nah, resources ini akan digunakan oleh organisasi melalui sebuah kemampuan yang disebut dengan kapabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan mengeksplorasi dan menggunakan resources gitu. Oke. Dari sini ada core competencies, kapabilitas yang menjadi unik, yang unik dari kapabilitas yang dimiliki, dan itu akan mendorong terjadinya competitive advantage atau keunggulan bersaing. Begitu. Seperti apa mencapai ini, mencapai competitive advantage, jika core kompetensinya itu memiliki sebuah unsur bernilai, valuable, rare, jarang, nggak mudah diimitasi, dan tidak bisa digantikan. Atau sekarang ada terorganize, jadi ada Frio, ini yang masih Frin, kemudian berubah jadi Frio. Ingat ya kuliah sebelumnya, Frio, Frin dan Frio. Frin adalah N-nya di non-substitutable, berarti kemampuan kita itu nggak bisa itu digantikan, nggak bisa disubstitusi. Kalau O adalah organize, kemampuan mengorganize seluruh resources, sumber daya gitu. Itulah nanti akan menjadi sumber competitive advantage. Ketika itu keunggulan kompetitif itu semakin terus berlanjut dan membedakan dengan kompetitor lainnya, mencapailah sebuah keunggulan yang strategis gitu. Nah, gabungan dari eksternal dan internal analisis ini sumber bagaimana kita merancang strategi atau strategi formulasi. Nah, apa itu strategi formulasi? Kita mulai masuk nih, strategi formulasi. Strategi formulasi adalah proses untuk merumuskan bagaimana cara sebuah organisasi atau perusahaan melakukan berkompetisi, to compete, menciptakan nilai, dan long term directions untuk mencapai competitive positioning. Jadi strategi formulasi adalah bagaimana sebuah proses di mana organisasi dan perusahaan akan merumuskan bagaimana cara dia berkompetisi, bagaimana cara dia menciptakan nilai, dan bagaimana
memberikan arahan jangka panjang untuk mencapai competitive positioning. Tujuan dari strategi formulasi adalah mentranslate analisis menjadi action dari strategic choices. Jadi ada pilihan-pilihan. Jadi analisis menjadi pilihan-pilihan, pilihan strategi, pilihan-pilihan langkah yang akan harus dilakukan. Begitu. Sehingga dampaknya ketika sebuah organisasi memiliki pilihan-pilihan strategis untuk melakukan aksinya, maka dampaknya adalah ada clear direction untuk di where dan how to compete, di mana dan bagaimana akan berkompetisi. Okay. Nah, ini di introduction pertama saya sudah sampaikan juga, dan saya akan review sedikit untuk masuk ke pelajaran ini. Dimensi strategi, dari dalam pembuatan strategi ada 3 dimensi. Ini proses strateginya, proses strategi, bagaimana menentukan proses strategi. Proses strategi formulasi adalah bagian dari proses nih, strategi formulasi. Tetapi dia ada konteksnya. Inilah konteks dari lingkungan, eksternal, dan internal, juga kompetitor. Itu konteksnya. Kemudian konten strateginya, isi strateginya. Nah, ini adalah alternatif strategi. Kontennya, isinya apa? Alternatif strateginya. Gitu ya. Nah, proses ini tujuan utamanya adalah untuk kita mencapai competitive advantage yang berkelanjutan. Untuk bisa mencapai ini, kita akan men-setting dulu clear vision and mission. Karena itu nanti kita akan pelajari itu. Lalu memformulasi strategi, menganalisis, sehingga memiliki berbagai macam alternatif strategi yang harus kita pilih nanti dari berbagai alternatif tersebut. Lalu diterapkan, diimplementasi, dan nanti dievaluasi. Jadi proses itu. Kenapa vision dan mission menjadi penting? Karena itu memberikan arah. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana. Oke. Kita coba lihat apa itu purpose, vision, mission, dan value. Purpose adalah why exist. Kenapa organisasi ini harus ada? Kalau values, bagaimana organisasi akan beroperasi? Kalau mission adalah apa yang akan will produce, apa yang akan dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Vision itu ngomongin where, tujuan organisasi, di mana organisasi akan menuju. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, sebelumnya, oke, lihat ya. Ini saya lupa kelewat. Kata stakeholder expectations. Purpose, vision, mission, dan value harus mengadres stakeholder expectation, bukan shareholders. Saya ingatkan pelajaran sebelumnya lagi nih. Oke. Di pelajaran sebelumnya kita bisa lihat mengenai apa perbedaan shareholder dan stakeholders. Kita ulangi.
Kalau shareholders adalah disebut dengan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan yang memiliki saham kepemilikan. Itu. Ini adalah shareholders, pemegang saham atau pemilik. Tapi ketika kita membangun vision, mission, values, dan purpose, kita pendekatannya adalah stakeholders. Stakeholders sebagai dua, ada internal, ada eksternal, ada internal. Stakeholder adalah pemangku kepentingan kalau bahasa Indonesianya, pihak-pihak yang berkepentingan atau yang akan mempengaruhi jalannya organisasi perusahaan. Karena ditenggarai di hasil dari riset penelitian dan juga praktek, bukan internal shareholder saja yang akan menentukan atau mempengaruhi jalannya perusahaan, tetapi stakeholder, pemangku kepentingan, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang akan akhirnya akan mempengaruhi perusahaan. Stakeholder ada eksternal, ada internal. Di eksternal yaitu customer, pelanggan kita, supplier, kreditor untuk peminjaman uang dan aset dan semuanya, media, baik online, resmi dan sebagainya, communities, interest group kayak NGO, pemerintah. Di internal stakeholders ada ini, pemegang saham, ada employee, ada board of directors, pimpinan terus ada manager. Inilah eksternal dan internal stakeholder. Visi dan misi harus membangun ke arah stakeholder, bukan shareholders. Oke. Purpose. Kita bicara tentang purpose dulu satu. Purpose tadi apa? Ayo, purpose tadi apa? Why organisasi teman-teman atau perusahaan ini exist, ada. Apa sih alasannya ada? Gitu. Nah, ini ada testimoni dari beberapa pihak yang mengatakan corporate purpose atau tujuan perusahaan. Purpose tuh lebih ke filosofis perusahaan. Kenapa dia harus ada gitu ya? Itu akan banyak keuntungannya. Employee jadi terengage, jadi merasa satu. Kemudian ada sense ke customer lebih kuat, socialize dan lain sebagainya. Menurut Kay Foster, purpose means creating value. Purpose adalah creating value for the firm. And they start with active engagement of all stakeholders. Purpose dimulai dengan melakukan pelibatan aktif seluruh stakeholders. Karena itu, stakeholders meaning meng-create value. Gimana contohnya? Sebelum masuk ke contoh, kita lihat. Purpose is set out why exist. Purpose itu membicarakan apa sih problemnya yang mau dipecahkan, apa sih yang keberadaan perusahaan atau organisasi itu ingin memecahkan apa, ingin memberikan solusi apa, whose problem, siapa, and how it will solve, and when, juga kapan ini akan diselesaikan. Jadi purpose itu sebagai sebuah dasar mengapa perusahaan itu exist, sehingga dia akan memiliki pemahaman kita mau nyari apa sih sebenarnya.
buat siapa sih, bagaimana sih kita melakukannya, kapan harus melakukannya gitu. Jadi purpose itu sifatnya adalah durable dan stabil karena dia dasar sekali alasan kenapa kita harus ada gitu ya. Kalau vision, bedanya adalah vision itu statement untuk menjawab ini. Sebenarnya. Nah, a vision adalah statement untuk menjawab gini, kita mau jadi apa? Kalau tadi purpose, kenapa kita ada? Kalau vision, kita mau jadi apa? What do we want? What do we want to become? Kita mau jadi apa? Gitu. Ini akan membangun sebuah arah bagi perusahaan. Nanti kita ada contoh-contohnya. Sedangkan mission adalah alasan, reason for being. Saya mau melakukan apa yang mau dihasilkan. What is our business? Jadi pertanyaannya because what is our business? Ini penting sekali mission Anda karena dia akan berkaitan dengan formulating strategi yang kita akan lakukan ini dan men-setup objektif. Jadi mission statement itu apa yang akan dilakukan diinginkan oleh perusahaan untuk melayani siapa gitu. Jadi bedain ya. Sekali lagi, purpose adalah alasan kenapa kita harus eksis. Visions, kita mau jadi apa ke depan. Mission, apa yang harus kita lakukan, apa produksi kita harus memproduksi, menghasilkan apa, untuk siapa gitu. Nah, vision versus mission. Vision create commonality, membuat kesamaan interest, kesamaan kepentingan dari seluruh orang-orang yang berbeda-beda dalam perusahaan untuk mencapai opportunity dan challenge, menghadapi challenge gitu ya. Sedangkan jadi pentingnya vision dan mission statement itu tadi sudah bisa kelihatan sebenarnya. Dia akan memberikan tujuan, dia akan menjadikan basis standar sumber daya perusahaan, kemudian menjadi lingkungan kerja yang harus dibangun dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita latihan nanti ini ada beberapa rumusan mission statement atau komponen dari mission statement. Tidak semuanya 9 ini harus ada. Perusahaan biasanya akan memilih sekian banyak dari 9 dan mana yang paling penting atau relevan bagi perusahaan tersebut. Misal, mission statement mesti paling tidak mencantumkan customer. Siapa customernya? Kemudian produk dan servisnya yang akan di-deliver. Apa sih produk dan servisnya? Major produk dan servisnya itu apa? Market, di mana akan dipasarkan komputer? Teknologi misalkan. Apakah secara teknologi kita akan menjadi sesuatu? Concern for survival, growth, and profitabilitas. Bagaimana komitmen untuk growth-nya? Ada juga filosofi sedikit. Membahas filosofi. Ada self concept. Kenapa dia menjadi berbeda atau sesuatu yang menjadi unggul dibanding yang lainnya?
ada concern terhadap public image, ada concern buat employee. Itu contoh-contoh 9 item yang dikenali dalam mission statement. Yuk kita belajar ya. Nah, ingat nih. Kita belajar dari mission statement PepsiCo. Pepsi ini produknya mulai dari minuman Miranda tuh. Masih ingat gak? Teman-teman masih ngalami gak ada minuman Miranda? Sekarang di luar negeri sih masih ada ya Mirinda. Di Indonesia udah gak ada. Ada kentang Lay's, ada Lipton yang masih ada sekarang. Pepsi di Indonesia kalah pamor sama Coca-Cola, yang masih ada Cheetos. Nah, kita lihat di sini tadi sebelumnya ada satu customer, kita akan identifikasi ya. Perhatikan baik-baik. PepsiCo statementnya adalah mission statementnya we aspire to make PepsiCo to the world. Nah, premier consumer product company. Focus on convenient food. Coba nomor 3, premier consumer product company. Dia memasukkan marketnya, terus produk service-nya. Oke. Ya, tadi ya, dia memasukkan ininya, jenis produk service-nya, geografinya. Terus we seek to produce healthy financial reward for investor. Nah, dia memberikan kandungan unsur nomor 5. Kita lihat. Nomor 5 adalah concern bisa survival, growth, sama profitabilitas. Dia menyebutkan kata-kata investor. We provide healthy financial reward for investors as we provide opportunities for growth, tumbuh, and enrichment to our employees. Ini ciri nomor 5. Apa namanya? Elemen nomor 9, maaf ya. Our business partner and the communities. Elemen 8, in which we operate, and in everything we do we strive to act with honesty, openness, fairness, and integrity. Elemen 9, 8, dan 6. Kita coba lihat 9, 8, dan 6. Concern terhadap public image, concern terhadap employee, dan filosofinya, basic nilainya. Jadi tadi ya, tidak semua mission statement perusahaan itu mengambil semuanya. Ini tidak perlu, tidak harus. Dia bisa tergantung pilihannya apa. Oke. Kita lihat contoh lainnya. Kalau L'Oréal Paris, dia hanya 6, 9, dan 8. At L'Oréal, we believe that lasting business success is built on ethicals. Jadi ada perhatian concern terhadap customer. On ethical standard which guide growth. Jadi growth-nya itu didasari oleh ethical standard. And on a genuine sense of responsibility to our employees. Unsur employee ditekankan. Our consumer, our environment, and to the communities in which we operate. Jadi kita coba lihat. L'Oréal hanya di 6, 9, dan 8. Dia di mission statement-nya menekankan kepada filosofinya, dia menekankan kepada public image yang mau dibawa tadi, communities, environmental, dan sebagainya, juga concern for employee. Jadi teman-teman bisa belajar sekarang ya bahwa membuat mission statement itu penting, tapi dia tidak harus selalu 9-9-nya ada, tergantung bagaimana
dari perusahaan akan inginkan atau akan bermain di mana. Ini contohnya kita lihat Southwest Airlines, dia maskapai penerbangan yang terkenal di Amerika. Purpose-nya kenapa dia hadir ada si Southwest adalah mereka mencanangkan karena Southwest kami hadir to connect people to what importance in their lives. Dia to connect people untuk menyatakan, untuk mendapatkan apa yang paling penting dari kehidupan orang-orang tersebut yang kita hubungkan, yang kita koneksikan melalui friendly, reliable, dan low cost air travel, air travels, gitu ya. Jadi clear kan, dia to connect people on what's important in their lives through friendly dan low cost air travel. Purpose-nya dia hadir karena itu. Mission-nya, vision-nya, visinya, apa yang mau jadi ke depan mereka. Southwest ingin to be the world most loved, bukan the number one, to be the world most loved, untuk menjadi yang paling dicintai di masa depan nanti, yang most efficient, yang paling efisien, dan most profitable airline. Kami di depan sana nanti ingin menjadi maskapai yang paling dicintai, yang paling efisien, dan yang paling profit. Kurang lebih begitu. Itu adalah visionnya, want to become. Missionnya, apa yang mereka akan produce hasilkan. Mereka akan hasilkan adalah the highest quality customer service. Itu yang mereka akan hadirkan dan janjikan. Values-nya, nilai-nilai yang melandasi mereka bekerja, concern, respect, dan lain sebagainya. Nah, ini seluruhnya akan menjadi drive internal, drive strategi perusahaan. Dengan adanya ini, kita bisa merancang strategi kita apa. Unilever, purpose-nya to make sustainable living commonplace. Unilever hadir untuk membuat living commonplace, sustainable living commonplace. Vision-nya to be the global leader in sustainable business by driving superior performance alongside social goods. Dia mencanangkan itu. Missionnya, apa yang mereka akan hasilkan? Meet everyday need for nutrition, hygiene, personal care. Jadi akhirnya brand-brandnya adalah yang pasti berkaitan dengan kebutuhan nutrisi, kebutuhan hygiene, dan personal care. Gitu. Oke, itu contohnya ya teman-teman semua. Nah, ini menjadi dasar pembuatan strategi. Nah, dengan mengintegrasikan external dan internal analysis, kita akan mengidentifikasikan strategi. Nah, disinilah berbagai macam tools atau perangkat analisa, perangkat strategi formulasi yang bisa dipergunakan. Di kelas kita saat ini, saya hanya memberitahukan beberapa saja dan mencontohkan yang lebih dalam, yang satu yang paling umum, tetapi sebenarnya akan masih banyak lagi metode-metode lainnya. Oke, sebelum kita masuk, jadi dasar strategi formulasi dulu ya. Strategi formulasi itu dimulai dari mengintegrasikan insight, external dan internal analysis, seperti yang berkali-kali saya sampaikan ya. Jadi strategi itu dihasilkan bagaimana external analysis dilakukan, internal analysis, lalu menjadi ini disintesis menjadi strategi. Alternatifnya dulu, nggak langsung dapat terpilih strategi. Alternatifnya apa saja? Kita contohin nanti banyak. Nah, ini salah satu tools yang kita bahas di kelas ini cukup panjang. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Nanti saya kasih contoh, tunjukkan beberapa yang lain. Nah, kita akan menggunakan SWOT dan TOWS framework, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat framework. Oke.
tujuannya adalah untuk menghasilkan strategic option, opsi-opsi strategis apa saja. Nanti metodenya adalah, pertama ini teman-teman bisa baca sendiri, metodenya menganalisa external opportunities, menganalisa eksternal ancaman, menganalisa kekuatan internal, kelemahan internal, lalu nanti di matching antara internal dan external opportunities, antara weakness dengan opportunities, antara kekuatan dengan ancaman, dan lain sebagainya. Nah, nanti setiap strength, kekuatan kita, opportunity, weakness, dan itu akan dipadu-padankan seperti ini. Akan dipadu-padankan semisal S strength, jadi S strength, kekuatan, O opportunity, kesempatan, W weakness, yes, T threat, ancaman. Nah, ini dikombinasi untuk bagaimana kalau SO dimatchingkan S dan O, strength dan opportunity. Maksudnya adalah bagaimana nanti alternatif strateginya menggunakan internal strength untuk menghasilkan, untuk menangkap opportunity eksternal. Kalau S dan T, strength, threat, bagaimana kekuatan perusahaan bisa mengatasi, mengantisipasi, atau mengurangi, atau bahkan menghindari adanya ancaman dari eksternal. Sementara WO, weaknesses dan opportunities, itu tujuannya adalah bagaimana meningkatkan, mengatasi internal weaknesses, internal kelemahan kita, supaya kita masih bisa mendapatkan, mengambil keuntungan dari eksternal. Gitu. Weakness dan threat, strategi. Jadi kalau itu dipasangkan menjadi alternatif strategi semuanya adalah defensive taktik. Bagaimana mengurangi internal weakness dan menghindari external threat. Bagaimana mengurangi internal weakness-nya dan bagaimana menghindari external threat. Ini ilmunya dulu. Jadi pemasangan SWOT ini akan dikombine menjadi sebuah, dimatrikskan, akan menjadi sebuah bentuk strategi. Ini kita contohnya case study-nya di rental komputer. Rental komputer ini strength-nya dipelajari. Strength dapat dan weakness-nya dapat dari mana? Ini dapat dari internal analysis, internal organisasi analysis. Mulai dikaji inventory, employee, moral, in-store promotion, misalkan apapun yang menjadi relevan. Weakness-nya juga apa saja diidentifikasi. Lalu di pasar ada opportunity apa saja? Ada opportunity apa saja yang berkaitan dengan yang relevan dengan komputer. Ada ancaman apa saja, mulai dari kompetitor, perubahan kebijakan, dan lain sebagainya yang mengancam organisasi. Lalu di sini dipasangkanlah strength, dipasangkan dengan opportunity. Ini S ya. Jadi bagaimana menggunakan strength untuk menghasilkan opportunity? Strateginya apa saja?
dari ini semua dan ini semua, maka terciptalah berbagai macam strategi, yaitu menambah store baru, menambah in-store promotion baru, S4 sama 03. S4 adalah ini, 03, O3 adalah ini. Kita lihat ya. S4 dengan O3 dengan opportunity ketiga. Jadi jika kita punya kekuatan in-store promotion sampai bisa mampu meningkatkan sales 20%, artinya kekuatan si retail komputer ini mempunyai kemampuan melakukan in-store promotion. Opportunity-nya, di sisi opportunity ada mobil atau vehicle yang selalu mundar-mandir vehicle traffic passing store up itu up 12%. Jadi mobil mundar-mandir ada di sana itu sekitar 12% mobil kendaraan. Vehicle traffic yang melewati store. Artinya ada peluang nih. Kita punya kemampuan in-store promotion, kekuatannya juga di sini ada peluang trafficnya besar. Lalu strateginya apa? Nah, jadi dari sini akhirnya menghasilkan strategi ini. Strategi ini adalah menambah 4 new in-store promotion monthly. Ada in-store promotionnya ditambah lagi untuk bisa menggait opportunity ini. Jadi cara bacanya begitu. Inilah menganalisis sekaligus melakukan matching stage. Sekarang kalau strength-nya kita adalah S6, kita punya revenue dari repair dan service sampai 16%. Kemudian ada opportunity yang kelima, senior citizen use computer up 8%. Jadi di senior citizen sudah mulai nih muncul, sudah makin muncul. Nah, kekuatan pendapatan dari repair dan service bertemu dengan opportunity senior citizens itu menggunakan komputer banyak, maka ini dikawinkan nih menjadi sebuah strategi berdua new repair dan service persons gitu ya, service persons. Nah, rekan-rekan, jadi inilah matching stage sekaligus matching stage. Dari strength dan weakness kita pilih yang mana untuk di-matchingkan, strateginya apa gitu. Nah, contohin lagi strateginya. Kita punya S6, S7, punya strength 6 dan 7, punya kemampuan repair dan service, pendapatannya, punya technical support person yang jago IT. Apa yang bisa kita ambil? Nah, itu kekuatan kita. Ada ancaman nih rupanya. Ancamannya di nomor T1 adalah best buy opening new store in 1 year nearby. Jadi best buy itu lawannya si retail komputer ini akan membuka opening new store 1 di bulan di tahun yang terdekat. Artinya ini ada ancaman nih kompetitor kita. Dengan kekuatan apa kita menghadapi itu? Di sini dihadapin bahwa cara menghadapi ancaman tadi adalah dengan ini. Membeli new store, toko baru gitu. Nah, teman-teman bisa sangat berkreasi di sini bagaimana berpikir mematchingkan antara kekuatan dan kelemahan, weakness dengan opportunity,
weakness dengan threat gitu ya, sehingga ada pilihan-pilihan strategi. Nah, inilah yang disebut dengan ini strategic option, atau bisa juga disebut dengan opsi strategi. Strategi-strateginya opsinya apa saja gitu. Nah, dari kumpulan ini nanti yang saya sampaikan ini tidak pertemuan berikut, saya tidak bisa menambah pertemuan berikutnya kalau yang ini tidak dipahami, karena ini dasarnya. Pertemuan berikutnya adalah memilih dari ini kan udah ada alternatif ya. Nah, lalu gimana memilih ini, mana yang mau kita prioritaskan? Disitulah nanti di proses pemilihan strategi. Ada metode lain lagi yang disebut dengan BCG Matrix atau BCG Matrix, Boston Consulting Group Matrix, yang saya nanti tidak ajari di sini, tapi nanti teman-teman bisa menggaris sendiri. Di sini sumbunya relative market share terhadap kompetitor, lalu market growth rate, marketnya tumbuhnya berapa. Kalau marketnya di low, kemampuannya relatif market share-nya, market itu kan menggambarkan kemampuan ya. Relatif market share-nya ada di low ketemu low, ya low gitu ya. Low ketemu low di sini, tetapi market share-nya besar, tinggi. Bukan kalau low to low ya dok. Low to low. Dok. Ini bisnis yang nggak disarankan harus ada. Tetapi ketika market growth-nya sih low, tetapi market share-nya tinggi. Nah, inilah cash cow yang mesin pendulangan kita. Tapi ada juga yang question mark. Marketnya tinggi, growth-nya, market share-nya tapi rendah terus. Ini ada sesuatu mesti yang didalami. Yang terakhir adalah star. Ini yang paling ideal. Market growth-nya tinggi, maka share-nya juga tinggi. Disitulah kita menjadi star, atau kita bisa mengukur kompetitor kita. Nah, di setiap titik ini ada macam-macam strateginya nih. Ada di kuadran 1 di sini question mark, ada strateginya tuh harus apa. Ini ada pilihan-pilihannya. Oke. Kemudian ada metode lain lagi, yaitu disebut dengan space matrix, strategic position and action evaluation matrix. Dibagi 3 sumbu. FP adalah financial positions, menjadi internal. Lihat nih, internal strategic position, yaitu financial position. Jadi di space matrix, sumbu ini, kekuatan ini menjadi kekuatan finansial, internal strategic positionnya, yang menjadi ukuran. Lalu di bawahnya sumbunya SP, yaitu stability positions, kondisi di eksternal. Yang di kanan, di kiri adalah competitive positions, market share berapa, ini berapa, dan sebagainya. Lalu IP industrial position di sini, growth potensial. Ini ada contoh-contohnya. Nanti begitu dianalisa perusahaan kita ada di sini, berarti dia tingkatnya segini gitu, macam-macam. Nanti strateginya kita pilih, jadi bisa beragam. Kalau ada yang nanti tanya ya, ini memang banyak tools, mesti dicoba langsung teman-teman.
Nanti teman-teman akan latihan coba yang SWOT ya, tapi nggak sekarang. Nah sekarang bagaimana dasar strategic fit dan bagaimana pemilihan strategi di VUCA dan Moneyworld. Ini saya berikan prinsipnya dulu sebelum nanti kita belajar metode memilih. Strategic fit itu adalah sebuah pola bagaimana menyelaraskan antara internal dan eksternal. Yang tadi kita lakukan matching set di SO, ST, WO, WT gitu ya. Itu adalah strategic fitkan bagaimana internal capability dan external conditions. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah selain internal, eksternal, tapi juga dynamic. Dia bisa berubah sewaktu-waktu. Disitulah kita harus selalu mengakses situasi, menilai sesuatu. Nah, ini adalah strategic renewals. Strategic renewals ini, teman-teman semua, ini waktu, karena lingkungan akan selalu dinamis, kadang berubah turun, kadang naik, dan lain sebagainya. Disinilah perusahaan harus melakukan strategic fit yang tadi disampaikan. Internal dan eksternalnya harus disesuaikan. Ketika dia semakin jauh begini, dia harus diselesaikan. Yang namanya strategic drift. Gitu. Pasarnya turun, tapi kekuatan internalnya meningkat. Nanti kemudian jatuh. Pada suatu sisi perusahaan kadang-kadang turun. Dia butuh strategic renewal, strategi baru dalam konteks industri ataupun lingkungan lainnya. Karena itu dengan kata lain perusahaan naik turun dan ini adalah bergantung dari lingkungan ini dan difitkan, disesuaikan di dalam perusahaan. Bagaimana di dalam kondisi VUCA dan BANI? Formulasi strategi itu harus bisa beradaptasi kepada uncertainty dan kompleks. Jadi harus mempertimbangkan ini, ketidakpastiannya, bagaimana ketidakpastiannya akan berubah, dan harus fleksibel, harus adaptif, tiba-tiba bisa berubah situasinya, dan menggunakan skenario thinking, bagaimana menghasilkan pemikiran dari berbagai macam possible futures ya. Lalu peran pemimpin di mana di dalam strategi formulasi? Nah, peran pemimpin itu justru sangat-sangat kritikal dan mengarahkan strategic decisions. Bagaimana men-setting visions, bagaimana membuat missions, bagaimana memastikan values-nya, dan lalu decision making. Jadi leadership, pemimpin harus bisa dapetin alternatif untuk bisa dipilih. Nah, yang tadi teman-teman lakukan itu lihat adalah menjadikan alternatif, belum memilih. Pertemuan berikutnya kita akan belajar memilih atau materinya memilih. Itu harus selaras. Okay. Nah, kita case study. Kita belajar dari case study Garuda. Jadi Garuda di beberapa tahun terakhir mengalami financial distress atau tekanan kemampuan karena dia udah bangkrut jatuhnya, punya tekanan hutang yang tinggi, demand-nya turun waktu pandemi sehingga dia tidak punya kemampuan membayar. Nah, lalu apa yang dilakukan Garuda? Garuda mempelajari eksternal kondisi pandemi seperti apa, internal perusahaannya seperti apa. Lalu dia mulailah merancang berbagai macam alternatif strategi. Mulai dari alternatif strateginya, mulai dari merestrukturisasi bisnis model, mengurangi rute, merenegosiasi hutang, memfokuskan pada operasional efisiensi dan lain sebagainya. Jadi keadaan yang ada di luar sana Garuda pelajari dan pelajari juga internal sehingga menghasilkan beberapa macam opsi strategi. Gitu. Oke. Nah, di sini dia menggunakan Garuda melakukan sebuah
retrenchment strategi, melakukan baik mulai dari efisiensi, menghitung ulang lagi sumber daya yang mereka butuhkan, memangkas berbagai macam sesuatu yang berbiaya besar, dan memangkas aktivitas-aktivitas yang tidak perlu dan lain sebagainya, yang itu perlu diselaraskan antara internal weakness-nya dan external pressures-nya. Jadi mesti di-combine. Nah, lesson learn-nya adalah strategi formulasi yang dibuat Garuda yang kita bisa pelajari adalah dia harus realistik, nggak bisa dalam kondisi penuh dengan hutang, tekanannya tinggi, strateginya mengawang-awang. Maka yang dibutuhkan adalah strateginya mengurangi berbagai macam persoalan di dalam mengurangi sumber pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, itulah mesti melakukan sebuah strategi formulasi itu harus dinamis dan menyesuaikan dengan keadaan eksternal dan internal gitu. Nah, ini juga contoh kasus Netflix. Netflix dia mempelajari kondisi eksternal di mana tadinya Netflix itu dia penyewaan DVD loh, penyewaan DVD. Terus dia melihat, dia membaca kondisi eksternal, menganalisis tadi ada akan terjadi perubahan teknologi. Dia percaya kalau teknologi berubah, maka social cultural yang contohnya adalah consumer behavior, perilaku konsumennya akan mungkin pasti berubah. Nah, lalu challenge-nya gimana caranya dari rental DVD? Dia menggali kondisi eksternal tadi udah digali, kondisi internalnya juga. Ternyata kondisi internalnya dia memiliki kemampuan teknologi dan meredefine strategi. Dia punya kemampuan itu. Nah, akhirnya dia berubahlah menjadi sebuah yang seperti yang teman-teman tahu, video by channels gitu. Jadi lesson-nya di Netflix ini dia pandai sekali memadukan internal dan eksternal situasinya sehingga menghasilkan sebuah strategi, berbagai macam strategi yang bisa energize opportunity-nya gitu, menangkap opportunity-nya, diolah dan menjadikan sebuah keunggulan. Baik teman-teman, ini terakhir, sudah tidak terasa kita sudah 1 jam lebih. Intisari dari pelajaran ini adalah satu, strategi formulasi atau memformulasikan strategi formulations, mengconnect, menghubungkan analisis dengan actionnya nanti. Kemudian pelajaran kedua adalah strategic fit, bagaimana menyesuaikan internal dan eksternal itu menentukan efektif berhasil tidaknya. Semakin kita mampu melakukan strategic fit, analisanya benar, eksternalnya kayak apa, internalnya kayak apa, lalu kita akan membuat langkah-langkah tertentu, itu yang menjadi lebih efektif ketika kemampuan strategic fitnya makin berkembang, kemampuan menyelaraskan. Pelajaran berikutnya adalah strategi membutuhkan clear choices. Disitulah gunanya kita mau melakukan matching stage supaya pilihan strateginya tuh clear, jelas gitu. Strategi dynamic, strategi itu dinamis, dia tidak bisa dipelajari sekarang nanti teman-teman setahun 2 tahun kemudian akan sama, itu udah akan berubah ilmuannya. Makanya itu strategi pun juga selalu berubah, dia akan evolve with environmental changes gitu. Dan terakhir adalah integrasi adalah kritikal. Integrasi ini beda dengan strategic fit tadi. Strategic fit kan menyesuaikan, menyelaraskan. Kalau integrasi ini ada sebuah keadaan di mana semua digabungkan, diintegrasikan untuk melihat peluang dan tantangan yang kita bisa atasi maupun kekuatan kita menghadapi masa depan organisasi gitu. Jadi mengintegrasikan adalah sebuah hal yang kritikal. Tadi strategic fit menentukan efektif,
tapi kalau ini kritikal. Kalau kritikal, kalau dia sampai nggak berhasil menggabungkannya, maka perusahaan itu bisa salah arah. Kalau strategic fit tadi, kalau dia tidak mampu menyelaraskan internal dan eksternal pada kondisi tertentu maka dia akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Bahkan mungkin tidak mengerti. Pelanggan tidak mengerti, employee tidak mengerti, stakeholder tidak mengerti. Nah, rekan-rekan semua, itulah intisari pelajaran hari ini. Dan sebelum kita tutup, silakan lakukan pertanyaan, kemudian nanti akan saya jawab, dan setiap partisipasi akan saya hargai dan akan ada penilaian tersendiri. Maka teman-teman harus semangat belajarnya. Ini ilmu yang sangat baik sekali untuk dipelajari dan berguna bagi masa depan teman-teman, baik sebagai pekerja yang profesional maupun sebagai pengusaha. Oke, terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih.